Kalau malam itu aku tidak terbangun karena bau kemenyan yang menyusup dari balik dinding dapurku, mungkin aku takkan pernah tahu bahwa garis takdirku sudah ditulis sejak aku lahir. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana mungkin aku, seorang janda, penjual seblak di pinggiran Jakarta, akhirnya berdiri di tengah lingkaran 7 dukun, bertelanjang dada, di lereng Gunung Kemukus, menandatangani perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Semua dimulai dari suara langkah kaki di tengah malam yang tak pernah kulihat siapa pemiliknya. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Raras, usia 37 tahun. Sejak ditinggal mati suami 5 tahun lalu, aku banting tulang jualan seblak di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Warung kecilku berdempetan dengan bengkel dan konter pulsa. Setiap sore sampai malam, aku jualan di bawah lampu 5 watt yang menggantung dengan kabel terkelupas. Asap rebusan kerupuk, kuah seblak cabai 10, dan suara motor lewat, itu sudah jadi nyanyian hidupku. Hidupku sepi, tapi sepi itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah suara itu. Setiap malam, tepat pukul 2.13 pagi, ya, aku hafal detiknya. Aku mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Bukan langkah biasa, pelan, lalu berat, lalu seolah menyeret sesuatu. Awalnya kupikir maling, tapi berkali-kali kubuka pintu dapur. Kosong. Hanya ada ember bocor, centong plastik, dan kipas rusak. Suatu malam, aku mencoba merekamnya. Tapi saat kuputar hasil rekamannya, hanya ada suara mendengung, seperti desis ular bercampur bisikan. 999, itu yang terdengar. Apa maksudnya? Nomor? Mantra? Panggilan? Keesokan harinya, warungku mendadak sepi. Pelanggan tetap tak ada yang datang. Bahkan Pak Darto yang tiap malam pesen seblak level 5 sambil ngeluh soal istrinya, juga tak kelihatan. Aku merasa ada yang berubah. Sore itu, seorang perempuan datang. Cantik, dandanannya menor, aroma parfumnya tajam seperti bunga bangkai. Dia tak pesan seblak, hanya duduk diam, menatapku. Aku dulu juga sepertimu, katanya. Sendiri, sepi, miskin, tapi sekarang, semua berubah. Aku menelan ludah. Maksudnya? Dia mendekat, tangannya dingin. Dia mencondongkan tubuh dan berbisik. Kalau kamu berani, temui aku malam Jumat ini. Di Terminal Pulau Gadung. Pakai baju hitam. Jangan bawa siapa-siapa. Bawa darah menstruasimu. Aku terdiam, tapi dia sudah pergi. Bahkan tanpa suara langkah. Aku pikir aku sudah gila saat memutuskan datang malam itu. Tapi semuanya di rumahku terasa semakin rusak. Panci pecah sendiri. Ayam tetangga bunyi seperti bayi menangis. Dan yang paling membuatku tak tahan, aku menemukan tulang ayam di kasurku. Padahal aku tak pernah makan ayam minggu itu. Aku datang, jam 1 malam. Terminal Pulau Gadung sudah kosong. Kabut tipis menggantung. Lampu-lampu seperti mati enggan. Dan perempuan itu sudah menunggu di bawah tiang lampu yang berkedip. Kau bawa syaratnya? Aku mengangguk pelan dan menyerahkan pembalut yang kubungkus plastik hitam. Dia tersenyum. Selamat Raras, kau akan jadi orang kaya. Tapi kau harus ke Gunung Kemukus. Di sana, 7 dukun akan membimbingmu. Seketika, sebuah mobil hitam meluncur dari kegelapan. Di dalamnya 7 sosok duduk diam, wajah mereka tertutup kerudung kain hitam. Suara mereka seperti berasal dari dalam tanah. Keturunan yang terpilih akhirnya datang. Aku mundur, tapi pintu mobil menutup sendiri di belakangku. Perjalanan ke Gunung Kemukus terasa seperti melintasi mimpi.
Jalanan berputar, tapi jendela selalu menunjukkan pemandangan yang sama. Pohon-pohon gelap, dan satu sosok perempuan berbaju putih berdiri menatapku dari kejauhan, tak peduli seberapa cepat mobil melaju. Sesampainya di lereng Gunung Kemukus, kabut makin tebal. Angin membawa bau anyir yang menusuk, seperti darah basi dan tanah basah. Di depan mata, terlihat sebuah pendopo tua dengan 7 lilin menyala. Di tengahnya ada tempat tidur kayu dan mangkuk berisi darah segar. Aku harus tidur dengan mereka semua? Tanyaku gemetar. Perempuan itu hanya menjawab, "Tidurlah, dan saat kau bangun, semua pintumu akan terbuka." Aku ditidurkan di atas dipan kayu. Satu persatu, dukun mendekat, menyentuh dahiku dengan jemari yang terlalu panjang dan berlumur tanah. Mereka membaca mantra dalam bahasa yang terdengar seperti campuran Jawa dan sesuatu yang jauh lebih tua. Tubuhku seperti mengambang. Di antara setengah sadar dan mimpi, aku melihat masa lalu yang bukan milikku. Wanita yang diseret, dikurung, lalu melahirkan di gua. Wajahnya, wajahku. Tapi zaman dan pakaiannya berbeda. Lalu terdengar suara, "Kau adalah anak dari garis pesugihan. Ibumu tak pernah menyelesaikan ritual ini. Kini giliranmu." Aku berteriak, tapi suara itu menyusup ke dalam kepalaku. Seketika tubuhku terasa terbakar, mataku terbuka, dan kulihat bayangan ibuku berdiri di antara para dukun, menangis darah. "Maafkan ibu, aku tidak sempat memperingatkanmu." Tubuhku bangun dengan sendirinya, meskipun jiwaku belum sepenuhnya kembali. Mataku terbuka perlahan, dan yang pertama kulihat adalah langit-langit pendopo yang penuh ukiran wajah-wajah manusia menganga. Lilin-lilin masih menyala, tapi kini ada bekas darah di seluruh tubuhku. Bekas tangan, bekas gigitan. Aku menangis, tapi suara tangisku seperti diserap dinding. Sunyi, hanya degup jantung yang terdengar. Para dukun itu kini berdiri melingkar, masing-masing menggenggam benda berbeda. Ada yang memegang keris kecil, ada yang memegang kepala kambing, dan satu di antaranya menggenggam rambut manusia basah. Matanya menatapku seperti melihat barang warisan yang sudah lama ditunggu-tunggu. "Raras, darahmu telah diterima, tapi jalanmu belum selesai," kata salah satu dari mereka dengan suara berat, seolah berasal dari dada yang berongga. "Kau harus memilih tumbal pertamamu sebelum bulan mati." "Apa? Tumbal?" Perempuan yang membawaku, yang kini kupanggil Mbok Laras, tersenyum tenang. "Kau ingat lelaki yang meninggalkanmu 5 tahun lalu, yang mati tertabrak truk? Dia mati karena ibumu gagal menyelesaikan ritual. Kematian selalu menagih. Sekarang kau bisa kendalikan kematian itu, tapi kau harus memberikan nyawa sebagai gantinya." Aku terpaku. Lalu entah dari mana muncul seekor ular besar. Panjangnya hampir 5 meter, warnanya hitam legam dengan mata merah menyala. Ia melingkar di bawah dipanku. Tak menyerang, hanya menunggu. Mbok Laras mengangguk ke arah ular itu. "Itu penuntunmu. Dia akan muncul setiap kau dekat dengan tumbalmu." Aku dibiarkan turun dari pendopo. Tubuhku lemas, lututku gemetar. Tapi anehnya, saat aku sampai di bawah, di dekat mobil yang membawaku, tubuhku mulai terasa kuat. Nafasku lebih lega, otakku lebih tajam, dan ponselku yang sebelumnya mati, kini menyala kembali, dan penuh dengan notifikasi pesanan seblak. Puluhan, ratusan, bahkan dari luar kota. "Kau lihat," kata Mbok Laras, "gerbang rezekimu sudah terbuka. Tinggal kau pertahankan dengan pengorbanan." Aku dibawa pulang, tapi sejak hari itu, dunia di sekelilingku berubah. Warungku jadi ramai luar biasa. Orang datang dari mana-mana, bahkan sampai viral di media sosial karena kuah seblakku dianggap bisa bikin nagih terus. Tapi semua yang beli selalu kembali dengan kantong mata hitam, lingkaran gelap di leher, dan mimpi buruk yang mereka ceritakan satu sama lain di Twitter. Dan ular itu mulai muncul di sudut warung. Tak semua orang bisa lihat, tapi beberapa anak kecil menunjuk dan berteriak,
"Bu, itu ular besar banget di atas kulkas." Padahal tak ada apa-apa di sana, setidaknya untuk mata biasa. Yang paling menakutkan adalah aku mulai bisa dengar bisikan orang-orang bahkan saat mereka belum bicara. "Bu Raras, saya mau pesan 2. Tadi saya belum bilang ya." Mereka kaget, tapi aku hanya tertawa kecil. Semakin hari, aku merasa bukan lagi diriku. Aku bisa tahu siapa yang akan meninggal dalam waktu dekat. Dari mana? Dari tatapan ular itu. Saat ia menatap seseorang tanpa berkedip, biasanya orang itu akan mengalami kecelakaan, serangan jantung, atau bunuh diri dalam 3 hari ke depan. Tapi satu malam, ular itu menghilang, dan Mbok Laras muncul dalam mimpiku, berwajah penuh luka. "Kau belum kasih tumbal, waktunya habis. Kau akan diseret ke dunia mereka jika tak pilih 1 jiwa malam ini." Aku terbangun dengan nafas terengah. Di luar, hujan turun deras. Jam di dinding menunjukkan pukul 3.33. Lampu padam. Tapi kulihat ada seseorang berdiri di depan gerobak sebelahku, yang entah kenapa tetap menyala meskipun semua listrik mati. Aku buka pintu perlahan. Sosok itu adalah Nadia, tetanggaku yang sering hutang dan belum bayar. Dia tampak bingung, seperti baru bangun dari tidur berjalan. "Bu Raras, saya nggak tahu kenapa saya kesini." Ular itu muncul dari balik kaki kulkas, lidahnya menjulur, matanya memerah. Aku tahu ini ujian. "Tapi Nadia, sahabatku sejak kecil, aku tak sanggup." "Tidak," teriakku, dan kulari masuk ke dalam kamar. Esok paginya Nadia ditemukan pingsan di depan warungku. Lidahnya membiru dan tubuhnya kaku. Dia koma. Aku tak pernah mengaku. Tapi Mbok Laras muncul lagi malam itu, berdiri di ujung tempat tidurku, dengan tubuh seperti bayangan. "Kau gagal lagi. Sekarang, salah satu dari keluargamu yang akan dibawa." Aku menjerit, dan tiba-tiba kulihat foto anak sulungku yang sudah 3 tahun kerja di Kalimantan, terjatuh dari dinding. Kacanya pecah. Ular itu mendesis. Keesokan harinya, telepon dari Kalimantan datang seperti palu godam. Anakku, Yoga, jatuh dari tangga proyek setinggi 3 lantai dan kini dirawat dalam kondisi kritis. Tulang belakangnya patah, paru-parunya remuk. Suara dokter di ujung telepon begitu dingin. "Bu, kalau ibu atau keluarga bisa datang, sebaiknya datang hari ini juga." Tanganku gemetar. Di antara kesedihan dan amarah, aku tahu ini bukan kecelakaan biasa. Ini balasan. Aku berlutut di ruang tengah, menangis. Tapi tak lama kemudian, dinding dapur menghitam. Asap kemenyan keluar dari celah lantai. Dan ular itu muncul kembali, lebih besar, lebih tebal, kulitnya kini bersisik keperakan. Ia berputar di lantai membentuk simbol lingkaran, lalu mendesis, "Bawa dia ke gunung, atau satu-satunya darahmu akan diambil." "Siapa? Bawa siapa?" Jawabannya tak datang dalam kata-kata, tapi dalam penglihatan. Aku melihat wajah seseorang. Ma'inah, nenek penjaga musala yang tinggal tak jauh dari rumahku. Umurnya 80 lebih, tak punya anak, tak punya keluarga, dan tak pernah membeli seblakku. Apakah itu berarti dia bukan pelanggan? Apakah ia aman untuk dijadikan tumbal? Aku menolak berpikir lebih jauh. Tapi malam itu juga, ular itu datang lagi dan menjilat foto anakku yang tergeletak di lantai. Foto itu langsung terbakar, api muncul dari udara. Aku tak bisa diam lagi. Jam 1 pagi, aku keluar. Di dalam keranjang sayur, kutaruh beras, kembang 7 rupa, dan minyak kelapa. Tapi bukan untuk masak, itu syarat ritual. Di bawahnya kusembunyikan pisau kecil dan kain kafan yang diberikan Mbok Laras. Langkah kakiku membawaku ke rumah Ma'inah. Sunyi, tak ada suara. Angin malam seperti menahan napas. Pintu rumah Ma'inah tak dikunci. Aku masuk. "Assalamualaikum," suaraku lirih. Tak ada jawaban, hanya suara tik, tik, air bocor dari pipa tua di kamar mandi. Ma'inah sedang duduk di sajadahnya menghadap kiblat, tapi dia tak bergerak.
Hatiku mencelos, tanganku memegang kain kafan. Ular itu muncul di belakangku, melingkar seperti tali, menuntun kakiku untuk mendekat. Tapi saat aku hampir menyentuh tubuh Makina, dia menoleh. Matanya merah, bibirnya hitam, dan suaranya, "Kau pikir hanya kau yang warisan pesugihan?" katanya, dengan suara dua lapis, suara wanita tua dan suara pria muda yang bercampur. Aku mundur. "Tunggu. Apa maksudnya?" Makina berdiri, tapi tubuhnya tak menyentuh tanah. Kakinya melayang. "Kemukus bukan milikmu sendiri, Raras. Aku sudah jadi penjaga tempat ini sebelum kau lahir. Tapi sekarang, kau mengusik equilibrium." Apa? Seimbangnya dunia. Kau membuat ritual tanpa izin, kau menukar nyawa tanpa restu. Sekarang tidak hanya anakmu yang akan dibawa, tapi garis keturunanmu seluruhnya. Tiba-tiba, angin kencang menyapu rumah kecil itu. Dinding bergetar. Foto-foto lama beterbangan. Di salah satu foto yang jatuh ke kakiku, kulihat wajah muda, ibuku, duduk di sebelah Mainah saat masih remaja. Mereka saling mengenal? "Bu, Mama kenal Mainah?" Mainah berjalan mendekat. Tapi di setiap langkahnya, kulitnya terkelupas. Dari tubuh tuanya keluar wujud yang jauh lebih muda. Seorang perempuan cantik dengan mata keemasan dan taring tipis. "Kau anak dari darah perawan yang melarikan diri dari Kemukus puluhan tahun lalu. Tapi darah itu tetap kembali, tidak bisa pergi." Ular itu kini meringkuk ketakutan, mendesis ke arah Mainah. Dan di detik berikutnya, tanpa aku sadari, badanku sudah berada di dalam hutan. Aku tak tahu bagaimana aku sampai di sana, tapi di depanku berdiri Mbok Laras, dan di belakangnya 7 dukun dengan wajah ditutupi topeng kulit manusia. "Raras, kau membangunkan penjaga, tapi masih ada satu jalan agar garis darahmu tetap hidup." Aku sudah tak bisa berkata apa-apa. Tubuhku dingin, tapi langkahku mengikutinya, seolah jiwa ini sudah tak lagi milikku. Kami berjalan menembus kabut menuju puncak Gunung Kemukus. Di tengah lereng ada lingkaran batu berlumur darah. Di sana, mangkuk besar dari tanah liat berisi potongan-potongan daging dan rambut manusia. Di sampingnya ada keris hitam menghitam. Dan di atas altar, foto anakku sudah tergantung, berlumur kembang. "Ini makanan untuk setan penjaga, tapi kali ini kau harus ikut makan bersamanya." Apa maksudnya aku makan? Ritualnya belum selesai. Kau belum jadi bagian dari mereka sepenuhnya kalau tak makan dari mangkuk itu. Tanganku gemetar. Aku menatap isi mangkuk. Jantungku berdegup tak karuan. Ada potongan lidah, mata, dan seutas kalung yang kukenali. Kalung yang pernah hilang dari kamar ibuku 20 tahun lalu. Aku nggak sanggup. Mbok Laras mendekat, mencengkeram bahuku. "Kalau kau tak makan, maka malam ini nyawa anakmu akan ditarik dan tubuhnya akan membusuk dalam koma." Dari kegelapan terdengar suara tangisan anakku. "Bu, tolong, aku dingin, Bu." Aku tak bisa menahan air mata. Tangan ini perlahan menyentuh isi mangkuk. Daging itu dingin, kenyal, dan berbau logam yang menusuk tenggorokan. Saat potongan pertama menyentuh lidahku, dunia seolah berhenti berputar, lidahku berdenyut, perutku menggeliat, tapi aku menelannya. Suara tangisan anakku menghilang seketika, berganti dengan dentuman keras dari dalam tanah, seolah bumi sendiri menyaksikan kebejatan yang kupilih. "Bagus," bisik Mbok Laras. "Kau sekarang resmi milik mereka, kau tidak bisa mundur." Angin di sekitar kami berputar, api dari obor menyala lebih besar, membentuk wajah-wajah orang mati yang menjerit tanpa suara. Para dukun mulai melantunkan mantra, lantang, serempak, dan satu persatu mereka membuka topeng kulit di wajah mereka. Wajah-wajah di balik topeng itu membuat tubuhku lemas. Wajah pertama, ayahku, yang katanya mati karena serangan jantung saat aku masih remaja. Wajah kedua, suamiku dengan senyum sedih di bibirnya.
Wajah ketiga, diriku sendiri, tapi dalam versi yang lebih tua, lebih gelap, dengan mata merah menyala. Ini semua adalah bayanganmu, Raras. Mereka yang pernah terikat darah denganmu, dan mereka yang akan menyatu denganmu dalam perjanjian ini, kata Mbok Laras sambil mengangkat mangkuk darah. Sekarang kau harus menuliskan namamu. Di tanah, digelar lembar kain putih panjang, ditulis dengan darah-darah lama. Nama-nama perempuan, ratusan, mungkin ribuan. Semuanya dengan nama belakang yang sama, Wiyarsih, nama mendiang ibuku. Ini adalah warisan? Tanyaku lirih. Ini adalah perjanjian turun-temurun. Kau pikir ibumu kabur? Tidak, ia hanya menunda. Kau adalah bayaran yang jatuh tempo. Tanganku disodori belati kecil. Mata pisau itu menghitam. Aku tahu darahku akan menjadi tinta terakhir. Aku goreskan kulit jemariku, menetes, lalu menulis, Raras Wiyarsih. Begitu huruf terakhir kutulis, tanah di bawah kaki bergetar. Kabut tebal naik dari retakan, dan sosok raksasa muncul dari balik bebatuan gunung. Tingginya 3 kali lipat pohon. Wajahnya tertutup rambut panjang, tapi dari tubuhnya mengalir darah tanpa henti. Para dukun bersujud. Mbok Laras tersenyum. Itulah sosok penjaga yang selama ini disebut sebagai tuan pemilik rejeki, yang haus darah, yang memberiku warung ramai, uang berlimpah, dan lidah yang bisa bicara tanpa mulut. Dan sebagai gantinya, aku harus terus memberinya jiwa. Setiap malam Jumat Kliwon, beri dia 1, kata Mbok Laras. Jika tidak, darahmu sendiri yang akan mengering. Aku kembali ke Jakarta dengan tubuh utuh, tapi jiwa koyak. Warung sebelakku berubah. Kini, siapapun yang makan akan datang kembali, bukan hanya karena rasa, tapi karena semacam candu yang tak bisa mereka jelaskan. Dan tiap malam Jumat Kliwon, ular itu datang. Ia berbisik menunjuk 1 nama dari pelangganku. Aku hanya perlu menyebutkan namanya dalam hati, dan keesokan harinya mereka menghilang, dicatat hilang, ditemukan mati tergantung, atau terkubur di kali. Tak seorang pun mencurigaiku. Sampai satu hari, seseorang datang ke warung. Wajahnya mirip sekali denganku saat muda. Dia duduk, diam, dan hanya menatap. Kau, siapa? Tanyaku. Dia tak menjawab, tapi menaruh sebuah foto lama. Dalam foto itu ada ibuku muda, bersama seorang laki-laki asing dan seorang bayi. Namamu? Tanyaku. Dia tersenyum tipis. Aku adik tirimu, anak dari ritual ibumu yang gagal diselesaikan. Dan sekarang, giliranku datang. Untuk apa? Untuk mengakhiri ini semua. Saat dia berdiri, ular itu muncul. Tapi bukan 1, melainkan 7. Mereka saling melilit, mendesis, dan tubuhku langsung lumpuh. Suaraku tertahan. Udara terasa membeku. Lelaki itu mengambil sejumput abu dari kantongnya dan menaburkannya ke arahku. Kabut muncul. Warung seblak terbakar, padahal tak ada api. Dan saat aku sadar, aku sudah di Gunung Kemukus lagi. Tapi kali ini, sendirian. Tak ada Mbok Laras, tak ada dukun, tak ada penjaga. Hanya aku dan suara ribuan jeritan dari dalam tanah. Mereka semua memanggil namaku. Mereka semua menagih. Dan dari kejauhan, bayangan ibuku berdiri, menangis lagi, tapi kali ini membawa bayi. Maafkan aku, Raras. Lalu semuanya gelap. Cerita ini belum benar-benar selesai, karena Raras belum mati, tapi dia juga tidak hidup seperti biasa. Jika suatu hari kamu melihat warung seblak yang tidak pernah sepi, dengan pemilik bermata kosong dan ular tidur di bawah gerobaknya, mungkin kamu tahu itu dia. Atau itu aku. Tamat.